Sebuah kisah dari seseorang, mantan penjual perempuan yang bertobat karena takut di penjara. Sejak 1996, Revelson Bastian ikut dalam sindikat perdagangan manusia. Selama 2 tahun, tugas utamanya adalah mengumpulkan anak-anak perempuan yang masih remaja untuk diperdagangkan. Teganya, pria yang akrab disapa Bastian ini justru menjual teman-teman sekolahnya sendiri. Biasanya dia lakukan dengan cara memujuk dan merayu mereka. Jadi target kita itu adalah teman-teman sekolah, teman sekolah SMP, dengan cara merayu, menggoda mereka supaya mereka bisa ikut saya. Jadi kita punya tim, punya bagian-bagian sendiri. Bagian saya adalah merekrut, membawa mereka ini sampai kepada titik di mana sudah ada orang menunggu untuk mengeksekusi, ucap Bastian. Setelah mendapatkan target, biasanya para gadis-gadis muda ini akan dimasukkan ke dalam kontainer dan dikirim ke Cina, Taiwan, dan negara Asia lainnya. Setiap satu perempuan itu bisa sampai 6-7 juta. Yang saya terima biasanya 6 juta. Terangnya. Sepak terjang Bastian menggeluti kejahatan ini pun terendus pihak kepolisian. Suatu kali, dia pun tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Bastian pun mengalami berbagai kekerasan fisik yang cukup berat. Setelah menjalani hukuman selama 1 tahun 8 bulan, dia pun bebas. Namun, setelah keluar dari sana, dia justru terikat dengan ilmu hitam yang diturunkan oleh kakeknya. Hanya dengan memakan daun yang disuruh oleh kakeknya untuk dimakan, tubuh Bastian berubah menjadi kuat. Setelah makan daun itu, saya itu kayak kuat, kayak pengen berantem aja. Jadi pengennya itu berkelahi yang ada di benak saya. Jadi mulai waktu itu harusnya saya harus tobat. Ternyata bukan lebih bertobat, malah lebih tambah parah, ucapnya. Setelah mendapatkan kekuatan dan kekebalan, Bastian pun merasa menjadi orang yang paling kuat. Gak ada yang membuatnya merasa takut karena dia percaya dengan kekuatan yang dia punya. Namun di suatu malam di sebuah pelabuhan setelah mengantarkan kekasihnya, seorang pria dalam keadaan mabuk menendangnya. Merasa terterima dengan perlakuan tersebut, Bastian yang juga sudah mabuk berat malam itu gak bisa menahan diri dan perkelahian pun tak lagi terelakkan. Keduanya pun beradu fisik, sampai membuat Bastian harus terjatuh. Namun seketika dia menemukan sebuah obeng tergeletak di sana dan memakainya untuk menghabisi lawannya tersebut. Menyadari perbuatannya, timbullah ketakutan yang cukup besar dalam dirinya. Di satu sisi, dia tak ingin kembali ke penjara dan mengalami perlakuan-perlakuan tak menyenangkan, seperti yang dia alami sebelumnya. Ada ketakutan yang cukup besar. Saya berpikir begini, saya tidak mau ketangkep lagi, masuk penjara lagi dengan waktu yang lama, terangnya. Di masa-masa ketakutan itu, tanpa sengaja Bastian membaca sebuah koran. Di sana dia menemukan sebuah informasi tentang penerimaan mahasiswa sekolah Alkitab. Uniknya, dia mencoba untuk mendaftar ke sana hanya untuk melindungi dirinya dari kejaran polisi. Saya berpikir kalau saya datang ke sekolah Alkitab ini pasti saya tidak ditangkap polisi. Saya bilang sama pemimpin sekolah ini bahwa saya ingin sekolah kerohanian, ungkapnya. Meskipun pada awalnya pihak sekolah tersebut merasa curiga dan ragu dengan penampilan Bastian, namun dengan sikap ngotot, dia meminta untuk diterima menjadi mahasiswa di sana. Dan setelah melihat reaksinya, pihak sekolah pun memeluk Bastian dan merasa bahwa Tuhanlah yang membawanya ke sana. Saya didoakan. Aku perkatakan bahwa segala setan iblis
yang berkuasa dalam dirimu saat ini terlepas. Engkau sudah bebas. Saya betul-betul menikmati. Saya merasa seperti ada air yang turun di kepala saya. Adem banget, ucapnya. Bastian pun mulai menjalani sekolah Alkitab. Dan selama berada di sana, dia mendapatkan banyak sekali pelajaran. Bahkan untuk melepaskan dirinya dari berbagai emosi dan kemarahan yang masuk ada di dalam dirinya. Dia memaksa dirinya untuk selalu membaca Alkitab. Jadi saya terus berusaha, berjuang, terus berusaha dengan cara membaca firman Tuhan. Kalau malam itu berdoa 3-4 jam, berpuasa sampai 3 hari, 5 hari, dan pada akhirnya dengan sendirinya Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Jelasnya. Sejak Bastian memutuskan untuk mengenal Tuhan lebih lagi, dia menyadari satu hal bahwa apa yang dia anggap penting di masa lalu sama sekali adalah hal yang sia-sia. Dia bahkan menyesali segala kejahatan yang dia lakukan di masa lalu karena telah menjual nyawa orang lain. Saya bersyukur sama Tuhan bahwa ternyata Tuhan itu sangat baik buat saya. Sampai saya boleh diterima oleh Tuhan dan dipercayakan untuk melayani Tuhan, katanya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Ketika kita membuka hati untuk mencari Dia, maka Dia akan menerima kita. Pernahkah kita mengalami hal yang serupa dengan Bastian? Jatuh ke dalam dosa, dan kita bertobat. Tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang menyukai masalah. Tetapi masalah tidak bisa kita hindari. Saat ini, kami mengajak kamu untuk coba merenungkan bagaimana cara kita bisa keluar dari masalah itu. Ternyata jawabannya cuma satu. Apapun masalahnya, jawabannya ada pada Injil. Mengapa Injil? Injil adalah kasih Tuhan kepada manusia. Injil di sini bukan dalam konteks agama, tapi kasih Tuhan kepada manusia. Siapapun orangnya, dalam hati kecilnya percaya bahwa ada Tuhan yang menjadikan semuanya. Untuk itu, saat ini, kalau kamu sedang menghadapi sesuatu dalam hidup, percayalah dan datanglah kepada Injil itu yang adalah Yesus Kristus Tuhan. Dalam dunia ini tidak ada siapapun kecuali Yesus Kristus Tuhan yang pernah berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup." Semua manusia hidup kalau tidak menemui jalan berarti dia bertemu jalan buntu. Jadi bagaimana keadaanmu saat ini? Datanglah kepada Yesus.